Shalom, 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 selamat pagi, haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Selasa 22 November tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan menolong, bahkan akan memberkati kita seperti Dia telah menolong dan memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Baiklah, puji Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 9 hari bersama Amos. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-7, maka kita akan membaca kitab Amos pasal yang ke-7, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Judul renungan kita hari ini, menegakkan keadilan bukan berarti kejam. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama dengan judul perikop, penglihatan pertama, belalang. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Tahukah saudara bahwa kerap kali hukuman dianggap sebagai sebuah tindakan yang negatif dan kejam? Padahal sebenarnya hukuman atau sanksi diperlukan untuk mengembalikan seseorang kepada aturan atau ketetapan yang seharusnya. Allah memberikan sebuah penglihatan kepada Nabi Amos mengenai hukuman yang akan ia turunkan atas umatnya. Ada dua penglihatan yang diberikan Allah kepada Nabi Amos. Yang pertama, Allah akan menurunkan kawanan belalang pada saat rumput mulai tumbuh. Dan yang kedua, Allah akan menurunkan api yang menghanguskan. Ketiga, Allah lah yang tengah memegang tali sifat. Saat diberi penglihatan pertama dan kedua, apa yang dilakukan Amos adalah langsung memohon pengampunan kepada Allah. Di sini Amos tidak memohon sesuatu yang bertentangan dengan hati Allah. Sudah menjadi janji Allah bahwa Ia akan memberkati umat yang setia kepadanya dan menghukum mereka yang tidak taat kepadanya. Pada penglihatan yang ketiga, Allah tidak hanya memberikan penglihatan, tetapi juga menyatakan kehendaknya kepada Amos. Objek penglihatan kali ini adalah tali sifat. Alat ini digunakan untuk memastikan tegak lurusnya tembok, garis, atau apapun. Melalui penglihatan ketiga ini, Allah menyatakan bahwa Ia akan menegakkan keadilan di tengah-tengah umatnya. Allah harus menegakkan keadilannya agar umatnya bisa kembali kepadanya. Dan Allah harus turun tangan menolong umatnya meski harus melalui jalur yang menyakitkan bagi mereka. Sidang jemaat Tuhan, sadar atau tidak, setiap kali kita jatuh dalam dosa, Allah terus berinisiatif membawa kita kembali kepadanya. Amin. Dengan berbagai cara. Berapa kali kita mengecewakan Allah, sebanyak itu pula Allah akan membawa kita kembali kepadanya dengan caranya. Keadilan Allah bagi umatnya bukanlah sebuah kekejaman. Amin. Keadilan Allah bagi umatnya adalah kasih yang nyata. Ia ingin kita kembali menjadi umat yang kudus dan berkenan kepadanya setiap waktu. Karena itu, jadilah peka terhadap setiap teguran Allah dan hiduplah sesuai dengan standar yang ditetapkannya bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah itu tidak kejam. Sungguh Allah itu mengasihi kita sebagai umat ciptaan, apatah lagi sebagai umat tebusannya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Dan doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.